Yang kedua, yang menyebabkan banyaknya dan maraknya terjadi perselingkuhan di area kantor adalah banyaknya perempuan dan laki-laki itu mereka lupa, mereka lalai bahwasanya medan terberatnya laki-laki dan perempuan itu adalah ketika berhadapan dengan fitnah lawan jenis. Ya, tentunya kita mengerti bahwasanya laki-laki itu yang paling lemah adalah matanya. Yang perempuan yang paling lemah itu apanya? Telinganya dan lisannya. Ketika perempuan itu yang paling lemah itu adalah matanya, dia harusnya paham. Berarti dia harus berusaha memberikan manajemen pada matanya supaya dia tahu secantik-cantiknya perempuan yang dia temukan di kantor, maka seluruh apa yang ada di wanita itu ada pada istrinya. Maka ketika dia paham bahwasanya titik lemahnya dia itu adalah matanya, maka dia hendaklah memberikan manajemen yang disiplin pada matanya dan jangan membuka kesempatan. Ketika dia membuka kesempatan, dia pasti kalah karena dia melawan satu pilihan lawan yang tidak seimbang. Sebagaimana petinju kelas bulu ringan melawan petinju kelas berat, hanya menunggu menit untuk dikalahkan. Laki-laki itu kuat, tapi laki-laki itu takluk dengan perempuan. Makanya akhirnya yang kedua, biasanya terjadi perselingkuhan ketika sang laki-laki lupa bahwasanya lemahnya dia itu di mata, lalu dia lupa bahwasanya berhadapan kepada perempuan dengan memberikan kesempatan membuka pintu, maka tidaklah dibuka pintu hatinya untuk seorang wanita yang belum halal, kecuali dia tidak akan bisa untuk menahan arus anginnya yang kuat dari luar, dan akhirnya dia yang takluk. Dia menjadi budak untuk perempuan yang dia puja di luar rumahnya. Dia kayak anak kecil yang meminta permen kepada ibunya supaya permen itu didapatkan, dan selama permen itu dia belum mendapatkan, dia nangis-nangis kayak anak kecil. Dan itulah awal mula perselingkuhan. Perempuan awal mula perselingkuhan disebabkan karena dia lemah terhadap telinganya dan dia lemah terhadap lidahnya. Dia menceritakan, lalu dia mendapatkan orang yang bisa menampung semua keluh kesahnya ketika bertemu sering dengan frekuensi lebih ketika di area kantor. Laki-laki ini memberikan telinganya. Laki-laki itu mendengar apa yang aku sampaikan. Ketika aku di rumah, aku tidak mendapatkan. Sang suami tidak pernah memberikan telinganya dan sang suami tidak pernah memberikan respek terhadap apa yang aku sampaikan dengan lidahku. Ketika perempuan itu lemah dengan telinganya, lemah dengan lisannya, harusnya perempuan paham, jangan pernah memberikan telinganya untuk mendengarkan kenyamanan dari orang yang merespon masalahnya, dan jangan mudah-mudah dia menitipkan intonasi dan deretan kalimatnya kepada laki-laki. Kenapa? Karena dia pun sama, kalau dia sudah tersengat dengan cinta, walaupun tidak separah laki-laki, tapi kalau dia sudah tersengat dengan cinta, maka dia bisa memberikan apapun kepada laki-laki yang dianggap adalah pahlawan baginya, padahal itu adalah pecundang untuknya. Berapa banyak seorang istri dia terlibat dengan kasus perselingkuhan. Dia menyangka laki-laki itu akan memberikan kepadanya apa yang tidak bisa diberikan oleh suaminya. Ternyata dia hanyalah lalat untuk mengambil sesuatu dari kita lalu keluar, dan dia pindah kepada bunga-bunga yang lainnya. Makanya akhirnya yang kedua, terjadinya perselingkuhan itu kita dapatkan adalah ketika sang laki-laki lupa matanya adalah merupakan organ tubuh yang lemah ketika melihat wanita, dan dia harus paham musuh terbesarnya dia itu, yang menjadi titik lemahnya dia itu wanita. Perempuan lengah dan kalah serta lemah di dalam telinganya dan lidahnya, dan akhirnya ketika dia tidak paham itu dan tidak menyadari, akhirnya terjadilah satu dialog, satu komunikasi, satu obrolan yang dia asik, yang terkadang sang suami tidak bisa merespon dan memberikan penilaian dengan sedemikian baiknya sebagaimana perselingkuhan. Wajar laki-laki baru menginginkan sesuatu. Kalau laki-laki baru menginginkan sesuatu, apapun yang bisa menyenangkan perempuan, yang bisa memberikan kepuasan akan dia berikan. Tapi lihat berapa banyak perempuan yang sudah bersuami terlibat perselingkuhan dengan laki-laki yang sudah beristri. Ketika laki-lakinya sudah mendapatkan apa yang dia mau, madu dari wanita ini, maka dia ketika ketahuan, dia akan kembali kepada istrinya. Ketika istrinya memberi maaf dan meninggalkan perempuan ini nestapa dengan sisa maksiat dan dosa yang telah dia lakukan,
dan betapa susahnya laki-laki untuk memaafkan seorang istri yang pernah selingkuh dan berzina dengan seorang laki-laki. Itu yang kedua. Paham?